yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di majlis yang insya Allah barokah ini dalam rangka halal bihalal, dalam kondisi sehat walafiat tanpa satu apapun. Selawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Para kiai yang saya hormati, sesuai dengan tema pada hari ini adalah halal bihalal, maka pada kesempatan ini tentunya saya atas nama pengurus wilayah PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia mohon maaf lahir dan batin, mungkin dalam bergaul dan berinteraksi dengan panjenengan selama sekian bulan, sekian tahun ini ada tutur kata sikap yang kurang berkenan, mungkin kadang melukai hati panjenengan. Saya beserta seluruh jajaran pimpinan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan bahwa di bulan Syawal banyak sekali rentetan peristiwa di Jawa Tengah, mulai dari Karanganyar, kemudian di Tegal Talak, kemudian di Cilacap, di Klaten, di Grobogan, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini adalah bentuk ujian bagi kita selaku pejuang Wali Songo Indonesia. Ujian ini akan terus berlangsung. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh anggota pejuang Wali Songo dimanapun berada untuk tetap tenang dan menahan diri, jangan gampang terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Kita sudah mulai sekarang ada mulai penggiringan opini seakan-akan kita justru sedang berseteru dengan FPI. Ini sudah mulai dibangun opini itu, seakan-akan kita akan dialihkan ke Habibnya, akan dikabulkan kemudian dialihkan, seakan-akan opini ini kita berseteru dengan FPI. Pokok persoalan kita sebenarnya adalah dengan para habaib yang selama ini telah membelokkan sejarah bangsa Indonesia, setelah merendahkan para kiai-kiai ulama Nusantara dan merendahkan pemimpin bangsa kita. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu, ketika di daerah panjenengan ada isu-isu, misalnya ada orang yang ingin mempersekusi kepada salah satu ulama, jenengan jangan gampang terpancing, segera berkoordinasi dengan aparat keamanan di mana panjenengan tinggal. Bila itu terjadi persekusi beneran, kemudian aparat tidak ada langkah-langkah baru, panjenengan boleh bertindak. Tapi kita harus bersama-sama dengan aparat, bergandeng tangan, berada di belakang aparat, karena itu adalah tugas aparat demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta ini. Para sekarang opini dialihkan seakan-akan kita berhadapan dengan FPI karena para Bahlawi sudah kewalahan, gak bisa menghadapi kelakuannya yang benar-benar sudah salah dan keliru di dalam bertindak di Republik ini. Oleh karena itu mereka ingin agar kelompok lain yang menghadapi kita. Dan ini kalau diteruskan maka akan kabur. Maka kita jangan terpancing ketika ada isu-isu yang memang ada pembelokan ataupun pengarahan opini ke arah itu. Kita fokus
bahwa Habib adalah melakukan kesalahan besar terhadap Republik Indonesia ini, dan itu dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama para pemimpin yang telah sadar, termasuk di antara kita. Iya, dan sekarang pada bercerita ternyata luar biasa, habis-habisan harta bendanya dikuras, dimintai oleh para oknum-oknum habaib. Mereka berselawat hanya sekadar untuk mencari sebuah keuntungan, bukan untuk membesarkan NU, tapi justru mencari nama besar di NU. Bukan untuk menghidupkan NU, tapi ingin mencari kehidupan di NU dengan sasaran para santri-santri, para jamaah-jamaah Nahdlatul Ulama. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, kita harus berpikir cerdas dan jernih ketika menghadapi suatu persoalan-persoalan. Kita tetap akan mengedepankan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita tidak akan memprovokasi, kita tidak akan memerintahkan kepada anggota-anggota kami untuk saling berhadapan sesama anak bangsa, sesama rakyat Indonesia, sebagaimana yang dilakukan oleh Rizik Syihab yang mengajak rakyat Indonesia untuk saling berhadapan dan berperang. Ini tantangan bagi kita, karena kita adalah penjaga NKRI, bahwa kita adalah anak-anak dari para pejuang yang dulu memerdekakan bangsa Republik Indonesia. Para pengurus dan para komandan laskar yang saya hormati, yang saya banggakan, langkah kita apa? Sekarang harus melakukan penguatan, terus merekrut anggota-anggota sebesar-besarnya di daerah Anda. Ternyata di masyarakat kehadiran PWI ini sangat disambut hangat oleh masyarakat, karena mereka selama ini tidak ada tempat bernaung bagi mereka-mereka yang diperas oleh Habib-Habib yang sering dawir di daerahnya. Maka mereka, masyarakat sekarang mulai berbondong-bondong, baik dari birokrasi, baik dari rakyat jelata maupun para pengusaha, sudah mulai tertarik dengan perjuangan kita. Oleh karena itu, langkah dan gerakan kita yang pertama, jangan hindari provokasi rakyat untuk bertempur ataupun berhadapan-hadapan dengan rakyat. Kita melakukan penyadaran kepada rakyat bahwa bangsa Indonesia saat ini perlu adanya perjuangan untuk memerdekakan Indonesia, karena Indonesia belum merdeka sepenuhnya, masih dijajah oleh kelompok Ba'alawi. Mereka menuduh orang lain PKI, padahal siapa PKI sebenarnya? Mereka menuduh orang lain pemecah belah bangsa, siapa yang memecah belah bangsa? Inilah itu harus kita pahamkan kepada rakyat, karena mereka selalu gembar-gembor pemecah belah bangsa, padahal selama ini kita lihat di ceramah-ceramahnya dimanapun selalu mengajak untuk memprovokasi rakyat Indonesia untuk saling berhadapan. Sekali lagi saya berpesan pada seluruh anggota-anggota PWI di Jawa Tengah, kita tetap menjaga kondusivitas, keamanan di wilayahnya masing-masing, dan tetap terus berkoordinasi dengan aparat keamanan. Karena sekarang banyak sekali telepon-telepon gelap, mengaku dari ini, mengaku dari itu, mengancam, meneror, tapi ujung-ujungnya hanya sebuah upaya untuk menurunkan mental panjenengan. Tapi saya yakin jenengan tidak akan turun mentalnya, karena Anda adalah pejuang-pejuang sejati. Dan orang-orang yang telepon, yang meneror itu sebenarnya dia bukan orang-orang yang pemberani, dia adalah orang-orang yang penakut. Kenapa kalau mengancam harus tanya Anda tinggal di mana, alamatnya mana? Misalnya orang mengancam saya, Pak Barok rumahnya di mana, saya dicari di Wonogiri, pasti semua tahu. Ada ngapain kalau mau mengancam kok harus di video, di media sosial? Itu artinya bahwa orang tersebut satu penakut, kedua ingin membuat kegaduhan. Biarkan saja. Gak mungkin orang yang akan mengancam dengan di video kemudian melakukan telepon kayak gitu akan datang. Dia yakin tidak akan datang. Tujuannya adalah untuk membuat kegaduhan, untuk membuat negara kita agar gaduh, agar kacau, dan rakyat akan semakin ketakutan. Tapi ternyata teman-teman pejuang Wali Songo tidak ada yang takut sedikit
menghadapi ancaman maupun teror. Mudah-mudahan dengan semangat panjenengan semuanya, Indonesia akan semakin utuh, Indonesia akan semakin jaya, dan terhindar dari desintegrasi bangsa, dan kita tetap terus akan bisa melanjutkan perjuangan Wali Songo dan tetap menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Republik Indonesia. Ingat, kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah ini hancur, maka Republik ini akan ikut hancur. Kita harus menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah sampai kapanpun dan dimanapun, karena ini adalah tembok besar yang akan tetap melindungi negara kita. Saya kira itu sambutan dari saya, dan nanti tentunya setelah ini, karena setelah halal saya mohon untuk jangan pulang dulu, karena ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, terutama untuk evaluasi kegiatan dan pengurus di wilayah Jawa Tengah dan program-program lain. Tentunya yang panjenengan sudah menerima surat-surat dari pengurus pusat, sehingga pada hari ini saya minta setelah halal bihalal ini selesai untuk tetap berada di tempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau arahan saking Dewan Pimpinan Wilayah WILS Provinsi Jawa Tengah sampun kelapa dipengajikan acara selanjutipun di Ramah Tamah ageng Roisi wontenipun Ramah Tamah punika. Allah